Sektor pariwisata Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Di tengah agresivitas negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam, kita masih dihadapkan pada tantangan klasik, mulai dari ketergantungan pada Bali hingga tingginya harga tiket pesawat. Apakah daya saing kita mulai tertinggal atau kita memang sedang berproses menuju pariwisata yang lebih berkualitas? Dan pagi ini kita akan bahas bersama Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Nimade Ayu Martini. Halo, selamat pagi Ibu Made. Baik? Dea, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami, hadir di sini sebagai narasumber untuk menjelaskan sebenarnya hal-hal yang membuat masyarakat, terutama bagi pelaku pariwisata di Indonesia ini juga menjadi pertanyaan karena angkanya tadi yang sudah saya sebutkan fluktuatif. Dan datanya ini menunjukkan adanya penurunan kunjungan wisatawan asing pada beberapa periode di tahun 2025. Apakah ini sinyal bahwa daya saing pariwisata Indonesia sudah mulai tertinggal atau sebenarnya seperti apa? Khususnya untuk kawasan Asia Tenggara, Ibu. Oke, pertanyaan menarik. Mungkin saya koreksi sedikit. Sebetulnya 2025 angka atau pertumbuhan dari pariwisata kita, khususnya wisatawan mancanegara itu meningkat, Mbak Dea. Malah meningkat, justru ya? 10,8%. Nah, hampir menyentuh pre-pandemik, sebelum pandemi. Jadi 2019 kita tuh 16 juta. Nah, 2025 kita mencapai, ini rekor nih setelah pandemi, 15,4 ya juta. Jadi sebetulnya tidak menurun. Kalaupun ada yang menurun itu seasonal tuh. Kan tiap bulan kita pantau. Ya, kita pantau karena kami memiliki target. Target-target per tahun dari segi jumlah wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara, dari segi pengeluarannya, dari segi bahkan kita juga memantau length of stay. Berapa lama sih seorang wisatawan itu tinggal kayak gitu. Jadi saya boleh bilang sebetulnya tahun lalu itu arahnya meningkat gitu ya. Dan tahun ini kita berharap menyentuh ya sama seperti sebelum pandemi, bahkan melebihi. Itu projection kami ya tahun ini gitu. Ini kan memasuki tahun 2026, kita tahu kondisi global juga ada perang di Timur Tengah, kemudian juga harga bahan bakar pesawat juga naik. Kalau dari data yang dimiliki oleh Kementerian Ibu, bagaimana kondisi pariwisata kita, terutama kunjungan dari wisatawan asing, mulai dari Januari awal tahun sampai hari ini ya, pertengahan April ya. Ya, oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Kayaknya semua juga bertanya mengenai ini. Memang krisis Timur Tengah ini kan terjadi akhir Februari gitu ya. Untuk angka Januari sampai Februari 2026 yang kita miliki dari wali data kita yaitu BPS itu menunjukkan peningkatan ya. Memang ada sedikit beberapa pasar yang turun, misalnya Malaysia gitu ya, sedikit tapi ya di bawah setengah digit gitu ya, 2% dan segala macam. Itu karena masa puasa Ramadan, biasanya mereka nggak traveling. Nah, Maret ini kita harus lihat berapa sebetulnya angka realnya gitu. Jadi kami melakukan adjustment tentu saja ya, apa strategi yang bisa kita lakukan karena ada peningkatan tadi aftur ya yang meningkat 70% dan pemerintah telah mengumumkan kenaikan dari overall tiket gitu misalnya, dan di dunia juga terjadi. Nah, ini beberapa hal yang kita pantau selalu dari dekat. Kalau kami dari Kementerian Pariwisata ya kita harus optimis ya. Jadi apalagi pemasaran, nggak boleh tuh negatif vibe-nya itu. Jadi menjual optimis. Jadi kalau saya bilang sih mungkin cautiously optimistic gitu. Optimis tapi waspada. Nah, waspadanya bagaimana? Kita pantau secara dekat berapa sih pesawat misalnya yang tidak terbang, berapa penumpang yang terkena imbas, berapa loss kita, bagaimana dari loss tersebut kita harus ganti. Jadi kami memiliki dari Kementerian Pariwisata memiliki strategi-strategi khusus untuk itu, gitu, untuk meng-offset bahasanya ya, atau menggantikan kehilangan yang terjadi pada masa krisis ini. Kita lihat apakah krisis ini berlanjut terus, karena kalau berlanjut terus sampai kapan, itu juga ada hitung-hitungannya gitu. Jadi kita tunggu nanti angka Maret, semoga tidak seburuk yang kita harapkan begitu. Harus berhati-hati karena memang banyak saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup mereka dari wisatawan asing ya Ibu ya. Persis, ada 26 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor atau industri pariwisata. Jadi ujung ke ujungnya itu panjang sekali itu
rantai pasoknya. Ini yang perlu kita perhatikan, bukan hanya soal ekonominya, tapi bagaimana mereka bekerja ya di sektor-sektor tersebut. F&B misalnya ya gitu kan, Ya, termasuk utility termasuk logistik. Ya. Ya, jadi orang dari satu destinasi ke destinasi lain gitu, naik online motor misalnya, ojek dan segala macam, taksi dan sebagainya, itu terpengaruh gitu. Itu yang kita jaga. Ya, tadi Bu Made mengungkapkan bahwa ini kalau di awal tahun ini sepertinya yang dari Malaysia ini agak ngerem karena memang ada bulan puasa dan Idul Fitri. Apakah ada negara-negara lain di luar kawasan yang menjadi seksi untuk pasar kita gitu? Betul. Nah, dari angka yang keluar bulan Februari ya, kan BPS ada lag 2 bulan gitu ya, ada jeda. Itu Tiongkok. Oh, Tiongkok luar biasa peningkatannya, dan ini kami menyambut dengan baik ya, walaupun dari segi jumlah sebelum pandemi dengan sekarang saat pandemi ini belum kembali, tapi kita berharap akan meningkat terus, tapi kualitinya meningkat. Dalam arti gini, quality mereka lebih lama tinggal, kemudian spendingnya lebih banyak gitu. Nah, kenapa Tiongkok ini cukup meningkat gitu ya, substantif sekali. Satu, kita melakukan banyak sekali promosi di Tiongkok. Oh, Tiongkok di ini salah ya? satu pasar penting kita karena penduduknya kan banyak. Kedua, konektivitas. Jadi banyak sekali maskapai dari Tiongkok, beberapa kota di Tiongkok yang sekarang ke berbagai kota di Indonesia. Ketiga, Tiongkok mencari tempat-tempat baru ya, dan Indonesia itu nggak kurang-kurang. Jadi kalau diperhatikan beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu lah ya bilang, yang lagi ngetop misalnya Ijen, kemudian Bromo. Kenapa? Jadi di Tiongkok ini kami perhatikan terutama Gen Z dan milenialnya, mereka sangat mengandalkan sosial media. Jadi efektif dan ampuh sekali sosial medianya, ketika itu viral, mereka ingin datang gitu. Jadi ini yang kita manfaatkan. Banyak sekali promosi kita selain jualan secara langsung, dikonversi dengan paket, kita juga sosial media, dan kami memiliki Indonesia.travel, website kami yang isinya dengan AI capabilities ya, dibantu dengan AI, dan di Tiongkok pun ini ada. Jadi ketika turis gitu ya atau wisatawan Tiongkok itu mencari ide kemana sih selain Bali gitu, muncul nanti. Jadi Mbak Dia harus coba deh. Nanti iseng-iseng aja dicoba bagaimana. Nah, ini kami lihat terbukti ampuh dan sangat mendorong ketertarikan mereka terhadap destinasi-destinasi baru di Indonesia. Gitu. Artinya sebenarnya kalau tadi Bu Made mengungkapkan bahwa ini kita pakai AI begitu kan, betul. Artinya ada perombakan yang cukup signifikan dalam proses mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Persis gitu. Ini hal yang baru, dan UN Tourism gitu ya juga menyampaikan hal tersebut. AI itu sebetulnya udah 2 tahun yang lalu ya. Ini akan menjadi kedepannya akan menjadi bukan hanya tren tapi bagian integral dari promosi pariwisata. Dan dulu kan kita takut apakah AI ini akan menggantikan misalnya manusia gitu ya, atau dalam hal ini tourist guide gitu ya. Apakah tidak? Karena ternyata sekarang memberikan inspirasi, mereka ngecek nih. Oke, pakai AI deh, saya mau pergi ke misalnya ke Raja Ampat gitu. Ada apa di Raja Ampat? Sebelum pergi dia cek dulu. Dulu kan harus telepon, harus Google dulu. Sekarang dia bisa comparison. Nah, tren anak-anak muda ini yang bisa disebut sangat canggih menggunakan sosial media, mereka tahu sekali, dan tren ini kita ambil ya, captive market gitu ya, kita ambil karena dari Tiongkok terutama, salah satu contohnya mereka bepergiannya bukan lagi grup Mbak Dea. Dulu sebelum pandemi mereka pakai grup bus, makanya sekarang nggak ada bus kan, pakai payung, puluhan orang, ratusan bahkan gitu, dan tidak bisa berbahasa Inggris atau bahasa setempat. Nah sekarang dengan AI, dengan teknologi nggak bisa bahasa Inggris, walaupun sekarang anak-anak muda di Tiongkok canggih sekali udah bisa, tapi pakai alat yang bisa menerjemahkan itu. Jadi mereka bisa ke pelosok-pelosok Indonesia, dan adventure tourism atau wisata adventure ini sangat digemari anak muda karena mereka kan jiwanya masih muda, senang posting gitu ya, trending, sosmednya, naik gunung. Ini salah satu daya tarik Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan di Tiongkok contohnya tidak ada, di Singapura tidak ada. Makanya Kementerian Pariwisata salah satu flagship programnya adalah diving ya, atau marine tourism, diving, surfing, yachting, fishing. Jangan kata, fishing itu banyak yang suka.
memancing gitu Bisa ya. berjam-jam tuh ya. Jam-jam gitu karena hobi. Nah, Iya. ini yang captive market atau special interest. Jadi minat khusus. Mereka suka berapapun harganya mereka kejar Iya. minat khusus ini gitu. Jadi salah satunya ini perpaduan antara teknologi dengan AI, sosial media dan segala macam dengan promosi-promosi atau marketing-marketing tradisional yang kita punya kita kombinasikan tergantung market dan segmen. Selain AI, adakah hal lain yang baru begitu yang akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata? Sebetulnya event ya, event adalah salah satu kunci dari keberhasilan pariwisata ya dimanapun. Karena gini, dengan adanya event, orang yang sebelumnya tidak ingin bepergian gitu misalnya ya, contoh ada konser, Mbak Dea kan suka nonton konser. Wah kalau saya nggak pergi sekarang, saya nggak akan dapat nih konser A gitu misalnya, siapa gitu ya. Kemudian bakal nunggu lagi tahun depan gitu. Harganya sekian, udahlah kan saya ngefan gitu misalnya, saya harus pergi. Nah, Kementerian Pariwisata ya dengan pemerintah daerah, dengan berbagai industri ini mengadakan event. Jadi ini penting sekali ya untuk menjaga dan biasanya kalau event mereka spendingnya tinggi. Jadi yang hidup atau yang mendapatkan manfaat bukan hanya eventnya sendiri tapi UKM untuk belanja, makanan dan sebagainya. Nah, kita pemerintah saat ini sedang mengupayakan bagaimana event itu perizinannya juga mudah. Sehingga lebih banyak event lagi. Beberapa negara seperti negara tetangga lah gitu ya bilang sangat berfokus pada ini. Jadi event-led tourism itu betul-betul sangat penting. Oleh karena itu kami di Kemenpar ya memiliki program yang namanya Karisma Event Nusantara, KEN. Ada 150 gitu ya event yang ada yang lokal, daerah, bahkan internasional yang kita jadikan satu sehingga tiap bulan pasti ada event-event yang wisatawan bisa nikmati atau kunjungi. Semuanya ini masuk ke dalam website kita, indonesia.travel. Dan kalau kita cek nih Mbak, ke Maya namanya ya, AI kita namanya Maya. Maya. Meticulous AI of Indonesia, itu ya kita cek. Saya mau pergi ke misalnya Maluku Utara ya, Malut gitu ya. Ada event apa di sana bulan ini, keluar, zret, gitu bisa. Sekali ya, Bu. Begitu, jadi kita bisa mengkomunikasikan hal tersebut. Ini menurut kami ya baru ya. AI, kemudian event yang terintegrasi, kemudian cara-cara promosi dengan digital juga penting gitu ya. Dan tahu captive market dan segmen marketnya juga. Dan ternyata ada banyak ya. Tadi Ibu bicara di Kawah Ijen lagi rame dari wisatawan dari Tiongkok, kemudian juga Raja Ampat, masih cantik Mentawai. ya. Mentawai. Tapi Bu, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Pulau Bali ini masih menjadi primadona. Semua orang bahkan wisatawan lokal juga ke sana. Ketergantungan kita untuk wisata ke Bali tinggi ya Bu ya. Seperti apa Ibu melihat fenomena ini? Betul. Jadi begini. Betul sekali, hampir setengah dari jumlah wisatawan mancanegara itu yang datang ke Indonesia itu datangnya ke Bali ya atau tujuannya ke Bali. Nah, ini kalau kita melihat dari segi strategi gitu ya, kita harus hati-hati gitu ya. Tidak sama seperti kita. Kalau kita investasi hanya satu, taruh di tempat satu aja, kalau ada apa-apa ya dengan situasi global dan sebagainya itu kan tidak baik gitu ya. Oleh karena itu pemerintah semenjak 10 tahun yang lalu telah mengembangkan apa yang namanya 10 destinasi prioritas. Jadi selain Bali ada lagi yang lain yang kita kembangkan. Kenapa? Hanya 10, kan kita 38 provinsi, kan kita 17.000 pulau. Jadi kembali lagi kita harus fokus. Jadi nggak bisa semuanya nanti setengah-setengahan gitu. Jadi kita harus membuat prioritas. Oleh karena itu prioritas inilah yang kita kembangkan. Jadi dari ujung Danau Toba, Batam Bintan, kemudian Tanjung Kelayang di Belitung, kemudian balik ke sini Jakarta tentu saja masuk ya. Sebagai Jakarta juga Jakarta masuk ya? Namanya destinasi regeneratif. Jadi ada 3 regeneratifnya yang Bali, Jakarta sama Batam Bintan. Kenapa regeneratif? Karena mereka udah establish ini sebagai destinasi. 3 pintu masuk inilah wisatawan tertinggi ke Indonesia, wisatawan mancanegara ya. Oleh karena itu sekarang strategi kita itu bukan lagi dia sebagai prioritas, tapi regeneratif artinya misalnya Bali masuk regeneratif. Udah naik kelas dalam arti harus sustainable, harus ada yang inovatif di sana. Jakarta juga demikian.
apa nih yang menarik dari Jakarta? Kota urban, kota belanja, kota MICE, kota golf, kota sinema, sebagaimana Pemprov DKI. Batam, Bintan juga gitu. Nah, yang lain-lain kayak Jogja, ya, Lombok, Labuan Bajo, Wakatobi, kemudian Manado atau Sulawesi Utara gitu, kemudian Raja Ampat, ini masih perlu dikembangkan. Maksudnya dikembangkan bagaimana? Satu, atraksinya harus baik gitu ya. Kemudian, nah yang penting infrastruktur. Nah ini. Kenapa kita membuat atau menjadikan 10 prioritas ini sehingga kita sama-sama misalnya mengembangkannya dengan bukan hanya kami ya, karena kami tugas fungsinya kan nggak membangun, jadi Kementerian PU gitu segala macam kita kerjasama gitu ya. Bagaimana agar ada airport, jalannya lancar, ada pelabuhan, ada tol misalnya. Nah ini penting karena salah satu kunci kalau mau berkembang itu aksesnya gitu. Ya, nah benar. ini oleh karena itu kita 10 dulu. Kalau sudah misalnya lulus nanti next kita yang lain lagi gitu. Jadi kita punya strategi untuk itu. Nah sehingga wisatawan itu bukan hanya ke Bali aja ya, boleh ke Bali. Sehingga strategi kita sekarang untuk regeneratif ini menjadikan 3 ini sebagai hub, pintu masuk. Jadi Bali itu sebagai destinasi orang datang ke sana enjoy gitu, menikmati. Tapi setelah itu dia ke Lombok, setelah itu dia ke Bajo, ke Sumba, ke Sulawesi, ke Maluku dan sebagainya. Jakarta begitu sama, dari Jakarta dia ke wilayah-wilayah destinasi di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa dan sebagainya. Kalau Batam Bintan juga begitu, dari Batam ke Sumatera yang lain. Jadi 3 ini, regeneratif ini kita jadikan hub. Dari segi penerbangan juga, dan kami telah berbicara dengan Garuda ya, airline nasional kita, bagaimana nih caranya agar bisa menjadikan Bali sebagai hub gitu, yaitu pintu masuk dan hub untuk wisatawan, pintu masuk ke destinasi yang lain begitu. Itu satu. Kedua, nah ngomongin Bali terakhir nih, ngomongin Bali itu kan pulau, walaupun dia kecil tapi luas. Destinasinya di berbagai kabupaten. Nah, yang terjadi sekarang Mbak Dea, konsentrasinya ada di selatan ya Mbak. Ya, daerah selatan nih penuh gitu ya, populer sekali. Nah, kita punya program namanya 3B. Bali Barat, yang saya dari Bali Barat ya, masih sedikit belum banyak wisatawan ke sana. Bali Utara, jadi Singaraja gitu, Buleleng itu masih belum banyak, padahal cantik di sana ya. Dan dulu sempat ngetop ya Bu? Betul, dulu mungkin Lovina ya. Nah, sekarang kita ingin bagaimana caranya agar wisatawan yang suka sekali ke daerah selatan juga pergi ke utara. Keluhan mereka apa? Aduh jauh. Sebetulnya jauh itu mengenai pikiran aja. Nah, bagaimana caranya membuat ketika dia jalan ke sana mungkin 3-4 jam, menarik juga di jalanannya itu, dia stop, dia makan, dia menikmati hiburan yang lain. Jadi menjadikan experience, pengalaman. Jadi jauh itu relatif akhirnya. 4 jam tapi kalau enjoyable, menyenangkan nggak apa-apa gitu. Nah ini salah satu juga khusus untuk Bali seperti itu ya. Kita punya kampanye untuk menjadikan diversifikasi dari sana gitu. Jadi karena menurut kami Bali itu kan 7 juta gitu ya wisatawan mancanegaranya. Belum lagi yang Nusantaranya ke sana. Jadi bayangkan kalau 25 juta yang ke Bali itu di tempat-tempat destinasi yang lain juga seperti itu, bayangkan ada berapa jumlah pariwisata di Indonesia, wisatawan Indonesia, berapa dampak ekonomi yang diciptakan dari itu. Gitu. Memang benar-benar harus terintegrasi ya Bu ya, seperti transportasi dan lainnya. Ibu sebenarnya kalau kita berbicara soal pariwisata ini bisa panjang, tapi ini sayangnya ini pertanyaan terakhir. Bu Made, apa hal yang paling penting yang harus segera dilakukan agar pariwisata Indonesia ini menjadi pariwisata atau lokasi jujugan semua orang di dunia ini punya kelas yang baik dunia ya? Betul. Jadi gini, secara teori ada 7 hal yang perlu kita perhatikan untuk sebuah destinasi atau negara atau apapun ya untuk menjadi world class tourism destination gitu ya. Dalam hal ini yang pertama memang atraksinya harus bagus. Jadi alam, lingkungan, heritage-nya, budayanya itu penting. Ini nih Indonesia kan wisatanya budaya, kemudian peninggalan sejarahnya, atraksi buatannya dan sebagainya. Ini harus bagus, unik, menarik, bagus, banyak dan sebagainya. Itu satu. Kedua, yang tadi saya bilang
amenitasnya ya. Ada hotel nggak di sana? Ada resort nggak di sana? Ada airport nggak di sana? Infrastrukturnya ke sana bagaimana? Ada toilet bersih nggak di sana? Kalau tidak ada, akhirnya tidak membuat orang nyaman gitu kan ya ke sana ya. Ketiga juga promosi diperlukan dalam hal ini ya. Oleh karena itu pemasaran gitu ya, promosi. Keempat, ada industri nih, industri pariwisatanya. Jadi ada asosiasinya enggak? Pemerintah pusatnya peduli enggak? Ada kementerian dalam hal ini kalau di pusat. Kalau di daerah, pemerintah daerahnya turut serta enggak dalam hal ini? Kemudian stakeholders yang lain peduli enggak nih? Kalau peduli itu bisa menjadi world class. Kalau ininya tidak jalan tidak bisa gitu. Kemudian yang lain juga sustainability. Jadi kalau sebuah destinasi itu tidak sustainable, ini tidak akan berhasil menjadi kelas dunia. Oleh karena itu RPJMN kita ya, arah pariwisata kita ke depan adalah yang sustainable, yang berkelanjutan. Karena aset kita lumayan sangat bagus. Ini boleh Indonesia kan salah satu negara terindah di dunia oleh Forbes dan berbagai macam penghargaan ya. Tapi kalau kita tidak jaga ya, tidak bersih misalnya, semrawut, itu tidak bisa menjadi kelas dunia. Nah, hal-hal inilah terus dari segi arah ke depannya atau kebijakannya seperti apa? Apakah ada daur ulangnya, kemudian energinya juga terbarukan, dan industrinya juga ikut, masyarakatnya juga teredukasi. Nah, semua hal tersebut harus terjadi untuk kita bisa menjadi kelas dunia. Bisa kita bisa nggak? Menurut saya harus bisa. Harus bisa. Harus ya. bisa. Baik, mudah-mudahan setelah dialog ini pemerintah daerah juga nonton juga langsung tahu dong bahwa harus bersama-sama karena kalau banyak wisatawan yang datang, ekonomi pasti benar-benar berjalan dengan sangat baik. Yes, betul. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Dea. Ya, terima kasih Ibu Nimade Ayu Martini, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali. Terima kasih banyak Mbak Dea.